Shalom, selamat malam untuk semua saudara. Saya percaya setiap Anda diberkati Tuhan dan ada di dalam kemenangan Tuhan. Haleluya, amin. Biar malam hari ini setiap kita sebelum tidur sekali lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Jikalau kami masih ada dan kami dapat anugerah yang besar, kami bisa mendengar firman-Mu, kami tahu semua itu karena kasih setia-Mu. Sebentar kami akan diisi akan firman-Mu. Hamba berdoa biar setiap yang mendengarnya akan dikuatkan, setiap yang mengikuti khususnya akan dipulihkan ya Bapak. Keluarga demi keluarga akan mengalami pemulihan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Saudara yang terkasih, saya sangat berbahagia bisa kembali bersama dengan saudara. Dan malam hari ini pastikan engkau bisa datang dan mendengar firman Tuhan bersama ikut live dengan suami dan istrimu. Haleluya. Kenapa saudara? Sebab malam ini kita akan ada topik yang sangat menarik. Dan saya rindu ini menjadi berkat buat setiap engkau dimanapun engkau berada. Topik malam hari ini akan kita belajar yaitu hubungan suami istri dalam Tuhan. Sekali lagi, hubungan suami istri dalam Tuhan. Dan firman ini sangat bagus, baik itu Anda yang sudah mendengar, khususnya yang sudah menikah, atau Anda yang belum menikah. Untuk Anda boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Pernikahan Kristen didasari dengan janji suci yang kudus yang diucapkan oleh dua orang mempelai di depan hamba Tuhan dan jemaatnya, ya. Dan setelah seorang hamba Tuhan itu memberikan berkat kepada kedua mempelai, maka kedua mempelai itu biasanya akan mengalami yang namanya sebuah kehidupan yang baru. Sebab apa? Sebab mereka sudah sah, mereka sudah resmi, mereka itu dapat dikatakan sudah bisa menyandang suami dan istri. Ya, Anda yang bahkan baru menikah, yang sudah khususnya join live kita, saya ucapkan selamat ya. Karena apa? Sebuah pernikahan adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Ya, dan saya merindukan untuk setiap saudara akan mengalami perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Oke? Hubungan suami istri bukanlah hubungan yang mudah tentunya, ya. Dan saudara tahu bahwa bagaimana khususnya perhubungan suami istri atau dalam pernikahan itu sangat berbeza dengan tahap pacaran. Jika Anda di sini muda-mudi yang masih dalam tahap pacaran, saya sangat mendorong kalau tujuanmu, goalmu engkau mau menikah, mulai belajar hari ini, jangan sampai delay, jangan sampai nanti. Tapi Anda perlu belajar untuk apa? Mempersiapkan pernikahanmu, ya. Sebab apa? Pernikahan itu bukan perkara yang mudah, tetapi bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Sebab hubungan suami istri akan berlangsung seumur hidup. Sehingga sangat saya mendorong, jangan itu Anda anggap sebagai remeh-temeh, ya. Banyak persiapan dan pengorbanan yang harus dilalui oleh dua insan, merupakan khususnya giving sacrifice, ya. Kebanyakan kepada mereka yang betul-betul menjalani sebagai suami istri. Nah, jadi itu tidak mudah, ya. Benar saudara? Bahkan Anda yang mengikuti live malam ini, Anda yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, wah banyak tahun, saya yakin Anda setuju dengan saya, ya. Pernikahan tidak mudah. Oleh karena sebuah pernikahan merupakan perkara yang sangat penting, sudah sepatutnya Anda mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Yes. Bukan hanya menjelang sebuah pernikahan, ya. Bukan hanya Anda mempersiapkan dalam hal wedding ceremony, tetapi yaitu persiapan yang paling penting adalah bagaimana engkau dan si dia menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pastikan Anda berdua sama-sama belajar mengenai sebuah pernikahan. Malam hari ini dalam Mutiara Malam kita, saya membawa setiap kita untuk kita belajar. Dalam pernikahan kita juga harus tahu saudara, bahwa pernikahan itu ada etika, ada aturannya, ada amin, ya. Jadi tidak hanya sekedar sembarang menikah, sembarang kawin, tapi pernikahan yang benar itu harus ada aturan dan kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hidup hubungan suami istri.
Dan malam ini kita akan belajar sebuah hubungan suami istri dalam lingkup larangan ya, dan juga hubungan. Anda perlu tahu apa yang tidak boleh dilakukan di dalam hubungan suami istri. Dan saya juga mau mendorong setiap saudara perlu mengerti dalam memiliki hubungan suami istri itu hubungan seperti apa. Oke? Yang pertama kita akan belajar dahulu ya, larangan ya, jangan lakukan. Apa itu pastor? Yang pertama, sangat penting, suami istri tidak boleh bercerai. Katakan amin. Ya. Dan saya berkata buat engkau yang bahkan hari ini atau pernah dan bahkan sedang memikirkan untuk cerai dengan pasanganmu, mari punya kerendahan hati, dengarkan firman Tuhan. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, dengar, tidak boleh diceraikan manusia. Katakan amin. Yes. Saudara tahukah bahwa pernikahanmu yang Tuhan izinkan terjadi itu masih ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Dan ketika engkau sudah berani membuat keputusan menikah dengan pribadi seseorang atau pasanganmu, Anda harus sadar sebagai kita orang percaya bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Amin saudara. Kecuali nanti, ada kecualinya. Tetapi aku berkata kepadamu dalam Matius 5 ayat 32, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Begitu pula sebaliknya. Ya, hubungan suami istri dalam kekristenan, dalam seorang istri, khususnya dalam hubungan suami istri, perceraian tidak diizinkan. Bahkan Tuhan tidak suka perceraian. Saudara, kita buka ya. Kalau Anda bawa Alkitab dan Anda dekat dengan Alkitab, saya rindu buka ayat ini. Khusus Anda yang sedang berada dalam sebuah masalah dalam rumah tanggamu, mari dengar ini dan buka ayat ini. Maleakhi 2 ayat 16 berkata, sebab aku benci perceraian. Perhatikan, Allah benci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Saudara, Anda suami-suami dan istri, di dalam anugerah Tuhan, saya mau berkata, jangan pernah ada bahkan sedikit pun sebuah rencana perceraian dalam rumah tanggamu. Sebab apa saudara? Ada banyak akibatnya. Tapi yang pertama kali firman ini jelas berkata, Tuhan benci. Ada amin? Yes. Tulis di komen ini. Kalau Anda setuju, katakan yes, aku setuju, I agree. Tuhan benci sebuah pernikahan. Amin saudara. 1 Korintus 7 ayat 27 berkata, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Perhatikan. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Ketika engkau berusaha menceraikan pasanganmu, Allah tahu itu. Dan perhatikan, Allah benci. Di sini dikatakan jangan engkau mengusahakan. Ada beberapa orang yang dia itu dengan sengaja. Sebab maaf kata, mungkin Anda atau orang-orang itu ya yang seperti itu, dia punya perempuan idaman lain atau lelaki idaman lain, sehingga dia berusaha menceraikan pasangannya. Yang pertama, saya mau berkata saudara, biar itu tidak terjadi dan dibatalkan dalam nama Yesus. Ada amin? Tuhan menghargai pernikahanmu. Tuhan sangat-sangat menghargai dan mengasihi pernikahanmu. 1 Korintus 7 ayat 39 berkata apa? Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang percaya. Jadi kekristenan tidak pernah setuju dengan adanya perceraian. Tapi Alkitab berkata perceraian itu hanya oleh karena maut. Kalau di antara pasanganmu sudah meninggal, Anda bebas menikah. Ya, haleluya. Ya, Anda tidak terikat.
Tetapi selama engkau ada di dalam pernikahan, engkau sedang memiliki ikatan. Oleh karena itu pernikahan itu punya ikatan yang kuat. Kenapa? Karena didasari oleh tadi awalnya saya berkata, the covenant, ada perjanjian. Suami istri, mari belajar rendahkan hatimu. Jangan sampai ada ide atau pemikiran untuk mau bercerai. Apapun itu. Amin. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat, kita orang percaya, ya, bahkan kita anak Allah, ya, dan itu dilarang keras. Hanya Tuhan yang bisa boleh menceraikan loh, saudara, bukan dirimu sendiri. Kalau engkau sudah terlanjur, ya, engkau berkata, aku dulu tidak mencintai dia, tapi ketika engkau sudah melakukan pernikahan, ya, dengan kesadaran dua pasangan, berarti Anda harus menjalani kehidupan itu. Malam ini jika ada di antara saudara sekali lagi yang mendengar firman ini, ya, mungkin Anda berencana mau membuat perceraian, saya mau berkata, dibatalkan dalam nama Yesus. Itu larangan pertama, ya. Mudah-mudi, mari saya dorong, take note, ambil perhatian secara penting dalam hidupmu. Makanya sebelum Anda membuat pernikahan atau memulakan pernikahan, saya mau berkata untuk Anda muda-mudi, berhati-hati, ya, jaga dirimu. Yang kedua, larangan apa? Yang kedua, ketika Anda sudah menjadi suami istri, yang pertama tidak boleh bercerai. Yang kedua, jangan berzina. Haleluya. Ulangan 85 ayat 18 dikatakan jangan berzina. Yes. Ulangan 5:18 ini hukumnya tidak ada yang namanya diganggu atau tidak bisa diganti. Jangan berzina. Ini di perjanjian lama. Tapi saudara, mari kita masuk perjanjian baru. Apa yang ditulis? Matius 5 ayat 20 hingga 30 berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, perhatikan, serta mengingininya, sudah berzina dengan dia di dalam hati. Wow. Saudara, dalam perjanjian lama hukum Tuhan hanya berkata jangan berzina. Tetapi perjanjian baru, sekalipun kita hidup dalam kasih karunia, Tuhan tidak juga mau cincai. Karena Tuhan menghargai sebuah hubungan, khususnya suami istri. Tuhan berkata bahkan ketika engkau melihat, mengingini dari hati, itu sudah zina. Haleluya. Siapa yang kau dengar firman ini, mari bertobatlah, ya. Ayat 29 saya lanjutkan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Wow, ngeri ya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Wow, ini sebuah peringatan yang keras, saudara. Betapa Anda suami atau istri, saya tidak mau berkata kepada suami saja, ya, memang frekuensi menunjukkan secara survei bahwa orang yang sangat mudah berzina lelaki. Tetapi ini zaman, kita memasuki zaman postmodern, kita memasuki zaman high technology. Ada banyak cara, bahkan saya mau berkata para istri pun bisa berzina. So mari katakan buat dirimu, stop, berhenti dalam nama Yesus. Ada amin, saudara? Yes. Jika engkau menghargai Tuhan dan takut akan Tuhan, maka engkau jangan sampai berbuat zina. Ya. Hal ini seringkali terjadi, ya, sebagai apa, saudara? Seringkali terjadi itu sebagai pelanggaran kekudusan Allah. Padahal dalam kitabnya Tuhan menyatakan keinginan untuk semua umatnya hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kita punya Tuhan yang kudus. Dan saya percaya, jaga kekudusan, hai muda-mudi dan juga yang sudah menikah. Karena itu hendaklah menjaga kekudusan dan membiarkan buah roh
ya. Ekspresikan buah rohmu itu bekerja dalam hidup kita, menuntun kita agar kita tidak melakukan hal yang dosa atau cemar. Sekarang kita akan lihat apa yang menjadi akar perzinahan. Dalam Alkitab Kolose 3 ayat 5, Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, akar dari perzinahan itu apa? Perkara duniawi. Oleh karena itu dalam kitab Roma, Paulus mengingatkan buat kita, jangan engkau serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah, ya. Engkau harus memiliki pembaharuan budimu. Yes, amin. Supaya kita mengerti kehendak Allah. Saudara, mari belajar jangan mencintai dunia. Amin. Kenapa? Karena bukan hal yang besar. Selalunya perzinahan diawali dari perkara yang kecil, ya. Bahkan mungkin engkau belum memikirkan itu. Awalnya engkau sama-sama dengan si dia. Haleluya. Setiap saat dengan si dia, ya. Hubunganmu dengan istri atau suamimu sudah jarang, tapi engkau sering dengan si dia, ya. Kemana-mana engkau dengan si dia, ya. Shopping, bekerja, bahkan melayani dengan si dia. Tanpa engkau sadari, tanpa engkau jaga hati, roh perzinahan itu muncul. Engkau mulai mengingini dia. Engkau berkata, kenapa dia tahu hobiku dan dia tahu seleraku, suamiku, istriku tidak tahu. Saya mau berkata, engkau tidak sadar, tapi iblis sedang ada di depan pintu. Nah, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Ada amin. Makanya anak Tuhan harus sadar kita perlu berjaga-jaga. Amin, saudara. Jangan merasa diri kuat. Alkitab jelas berkata berjaga-jagalah. Roh penurut tapi dagingnya lemah. Nah, daging kita inilah yang kita pakai berjumpa orang, ya. Mata Anda pakai melihat orang, ya. Apalagi kelemahan seorang lelaki di mata. Hati-hati. Masa lockdown, apa yang kau lihat? Apa yang kau masukkan dengan matamu? Kalau perkara-perkara duniawi, sangatlah normal. Semua yang ada dalam hidupmu itu duniawi. Tapi ketika apa yang kau masukkan perkara yang rohani, saya yakin dalam anugerahnya engkau dijagai dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita belajar. Dari firman tersebut, Allah menghendaki supaya setiap umatnya menjauhi perkara duniawi, ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 9 juga berkata, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Nah, hai dengan muda-mudi, ya. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Anda yang hari ini muda-mudi punya hubungan dengan boyfriend dan girlfriend, Anda yang terlalu intim, saya mau berkata, lebih bagus engkau kawin. Ya, oh pastor, saya belum cocok. Kalau engkau belum cocok, engkau sudah terlalu dekat. So, saya mendorong, seperti firman ini mendorong, lebih baik ketika engkau tidak bisa menguasai diri, lebih baik engkau kawin daripada engkau hangus karena hawa nafsu. Jadi sebaiknya menikahlah untuk menghindari perbuatan zina dan juga terhindar dari dosa perzinahan. 1 Korintus 7 ayat 5, saya mau share itu Anda yang sudah menikah. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Saudara, Paulus jelas berkata, hubungan suami istri yang terlalu jauh, yang terlalu lama tidak bersama, itu merupakan celah yang terbuka. Anda bisa jatuh dalam dosa. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan malam ini. Alkitab jelas berkata, kalau tanpa persetujuan Anda tidak boleh. Bahkan Paulus mendorong persetujuan bersama itu sementara waktu dengan tujuan apa? Supaya ada masa untuk berdoa. Malam hari ini dalam kasih Kristus, mari kita sama-sama menguatkan, ya.
Hai suami istri, hari-hari ini saya juga mau berkata, tingkat perceraian itu sangat tinggi, khususnya perceraian oleh karena perzinahan. Ada yang punya pill atau will. Apa itu? Will and pill, pria idaman lain, ya. Tapi will itu wanita idaman lain. Jadi sama-sama saja. Saya mau berkata, hati-hati. Marilah setiap kita mendengar pada Mulut Mutiara malam ini ya, saudara lebih berjaga-jaga, lebih berjaga-jaga. Yang ketiga, larangan di dalam pernikahan atau hubungan suami istri ya, secara khusus kita dalam sebuah konsep kekristenan, kita tidak diizinkan adanya poligami ya. Saudara, tidak adanya poligami. Tuhan tidak mau. Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Dan Tuhan itu hanya memberkati sebuah pernikahan ketika dia satu dengan satu. Tapi ingat saudara, satu lelaki dengan satu perempuan. Ada amin? Bukan satu laki dengan satu laki ya. Karena kita hidup dalam zaman yang sangat kacau dan haleluya. So saya sangat mendorong hati-hati. Seorang istri tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Jangan coba untuk melakukan poligami menurut Alkitab, itu jelas. Karena ketika engkau berpoligami, kamu bukan hanya menyakiti pasanganmu, tetapi engkau sudah menyakiti hati Allah. Sebab Allah sangat menghargai sebuah pernikahan. Amin saudara ya. Pernikahan kedua hanya boleh dilangsungkan ketika salah seorang pasanganmu sudah dipanggil Tuhan ya, yaitu melalui kematian. Yang keempat, dengan cepat kita belajar. Larangan keempat ini apa? Yaitu apa? Suami istri jangan berbuat kasar kepada pasanganmu ya. Kalau 3 ayat 19 jelas berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya percaya ayat ini juga berbicara, oh pastor, hari-hari ini istri-istri yang garang ya, betul. Dan saya mau berkata kepada siapapun Anda yang sudah menikah, jangan berlaku kasar. Saya menitipkan pesan kepada Anda muda-mudi yang belum menikah. Jika hari ini engkau punya pasangan, boyfriend atau girlfriendmu, Anda merasakan bahwa pasanganmu itu atau boyfriend atau girlfriend kamu itu orang yang begitu garang, saya mau berkata, mungkin salah satu tanda engkau jangan lanjutkan hubunganmu. Alkitab jelas berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. 1 Korintus 13 ayat 4-8 itu adalah dasar pernikahan dan hidup ini ya. Kasih ini sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri-sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada amin saudara? Suami istri malam ini, mari belajar. Praktekkan dasar pondasi hubunganmu di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan sebuah teladan. Barang siapa yang mengaku muridku, dia harus saling mengasihi. Apalagi Anda sudah dipersatukan di dalam janji pernikahan. Mari praktekkan kasih dalam keluargamu. Kasih ini berlaku kepada semua jenis hubungan. Sekali lagi, termasuk pernikahan. Segala karakter yang buruk ya, yang justru tidak punya tempat dalam khususnya hubungan, itu perlu dibuang. Apa itu? Keegoisan ya, ketidakramahan, arogansi, bahkan dendam. Ayo suami istri, siapa yang Anda biasa punya dendam saat muda, itu Anda bawa ke dalam rumah tangga. Saya mau berkata, sangat-sangat mudah rumah tanggamu akan mudah hancur. Mari belajar untuk bereskan hatimu. Bahkan lakukan itu di hadapan Tuhan. Ayat ini harusnya sama-sama dilakukan sekali lagi untuk suami dan istri ya. Jangan berlaku kasar. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari sikap Yesus, lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah sebuah karakter
di mana Anda perlu marah pada waktu yang tepat dan tidak perlu marah pada waktu yang tidak tepat. Oleh karena itu, mari kita belajar umat percaya ya. Yang kelima, malam ini ingatlah 5 jarimu, ingatlah 5 larangan ini dalam keluargamu, khususnya hubungan suami istri. Ya. Yang kelima, tidak boleh saling mempermalukan. Yes. Saudara, saya mau bawa kita untuk melihat kembali kisah Yusuf. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, Alkitab berkata, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Alkitab tidak hanya memberikan perintah tanpa memberi teladan. Dalam Alkitab ada banyak kisah pasangan hidup suami istri yang dapat kita pakai sebagai teladan. Salah satu pasangan itu yaitu Yusuf dan Maria. Pasangan ini kemudian dipilih Allah menjadi keluarga, khususnya orang tua Yesus sebagai manusia ya. Sebagian besar dari kita tentu sudah tahu kisah yang diceritakan ya atas kelahiran Yesus. Maria dan Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa keduanya akan memiliki anak yang menjadi juru selamat. Maria akan mengandung Yesus bahkan sebelum keduanya menjalin hubungan suami istri. Perhatikan, hari itu Maria tidak bersalah sebab apa? Karena Maria itu hanya alat, ya, alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan saudara, dalam statusnya Yusuf orang yang baik, tapi Yusuf berusaha menceraikan diam-diam. Dia tidak akan share banyak orang. Bahkan hari-hari ini ya, saya mendorong suami istri, ketika engkau marah, ketika engkau kecewa, jaga hati. Bahkan bukan hanya jaga hati, jaga tangan. Haleluya. Kenapa perlu jaga tangan? Karena tangan kita hari-hari ini sangat mudah untuk type di status, di WhatsApp, di YouTube, di apapun ya, Facebook, apapun, Instagram. Ketika engkau sedang kecewa dengan pasanganmu, mari belajar datang ke Tuhan. Ada amin? Jangan permalukan pasanganmu ya. Sebab ketika engkau pernah punya rasa mencintai pasanganmu, engkau harus jaga itu. Jangan di atas segalanya karena konflik engkau lupa sebuah cintamu, engkau lupa kasih dari pasanganmu. Ingat saudara, konflik itu hanya sementara. Konflik itu hanya pemanis, orang berkata. Orang tua berkata, tanpa konflik suami istri kayaknya kurang, seperti makan kurang garam. Oleh karena itu saya mendorong, jadikanlah dirimu punya pemikiran kacamata yang positif. Ketika engkau melihat konflik, mari belajar, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, apa yang harus aku perbuat? Ada amin? Jangan langsung ambil yang namanya media sosial dan Anda type di situ. Sebab apa? Ketika engkau mempermalukan pasanganmu, itu sama dengan engkau mempermalukan dirimu sendiri. Yes. Saudara masih ingat Kejadian berkata, Allah berkata bahwa 2 menjadi 1. Dua orang menjadi satu daging. Jadi apa yang kau rasakan, pasanganmu akan rasakan. Amin. Yes. Saya berdoa setiap Anda yang live malam ini, Anda berkemenangan dalam Tuhan. Saya sangat mendorong, lebih baik setiap suami istri memang sangat didorong. Milikilah mentor, ya, milikilah penasehat, sehingga Anda tidak perlu share ke banyak media sosial. Share kepada mentormu, kepada penasehat, orang yang lebih rohani, yang akan membimbing engkau menuntun perjalanan pernikahanmu bersama. Amin, saudara. Dari kisah suami istri khususnya Yusuf dan Maria ini, kita perlu belajar mengambil satu kesimpulan. Jangan saling mempermalukan, ya. Hai suami istri, harus berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata-kata. Jangan membuat perbuatan yang memberikan aib atau noda kepada pasangan kita. Justru saya mau mendorong belajar cover, tutupi. Karena Alkitab berkata kasih itu menutupi kesalahan. Amin. Apa udah berkemenangan? Saya berdoa setiap saudara diberkati malam ini ya. Sekarang kita akan masuk. Ada 5 perkara larangan, tapi ada 5 perkara yang saya juga rindu kita belajar. Sebuah hubungan antara suami dan istri. Yang pertama, suami istri Anda harus tahu bahwa ketika Anda sudah menikah, Anda itu membangun kerajaan sendiri. Yang pertama, suami istri yang sudah menikah,
Anda membangun kerajaan sendiri. Oleh karena itu berhati-hati ya. Dalam Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, perhatikan, dan menjadi satu daging dengan istrinya. Satu hal yang harus dipahami oleh pasangan Kristen adalah hal ini. Mereka harus paham bahwa suami istri dalam Kristen, kalau suami dan istri itu harus belajar melepaskan diri dari pihak orang tua dan membentuk keluarga baru. Sebab orang yang sudah berani menikah itu dapat dikatakan bahwa dia sudah dewasa. Dan saya mendorong keluarga ini harus menjadi keluarga yang independen. Dan kebijaksanaan mereka tidak boleh diintervensi atau dicampuri oleh orang tuanya. Mungkin Anda perlu belajar dari hidup orang tuamu. Yes, itu sangat perlu. Tetapi orang tua tidak boleh mengontrol semua keputusan dari anak-anak, ya, atau tidak boleh mencampuri. Karena apa? Seringkali saya bahkan juga menemukan bagaimana intervensi atau kontrol dari orang tua itu memberi impact kepada suami istri. Jadi saya mendorong Anda suami-suami, Anda istri-istri, bijaklah membangun hubungan. Yang kedua, hubungan apa yang dibangun dalam suami istri ini? Yaitu teamwork. Dengar ini, Anda suami dan istri, Anda teamwork. Dari Kejadian, Tuhan sudah memberikan pola bahwa suami istri dua menjadi satu. Berarti Anda harus belajar punya kerinduan bekerja bersama-sama dengan suami atau istrimu. Ya, amin saudara. Kenapa? Karena mereka itu akan membentuk sebuah, atau Anda akan membentuk sebuah keluarga baru. Tadi saya katakan, kerajaan yang baru dan tim yang baru yang disebut keluarga. Oleh karena itu dalam tim itu Anda lelaki, peran dari lelaki atau peran suami itu harus jelas. Hai istri, Anda juga harus punya peran istri yang jelas ya. Yang ketiga, suami dan istri adalah rekan sekerja dalam melayani Tuhan. Ada amin. Saya sangat suka ini. Saya mendorong setiap Anda orang percaya, umat Tuhan dimanapun Anda berada, Anda dan suamimu, Anda dan istrimu, Anda itu harus sadar, Anda harus menggenapi panggilan ini. Kalau Anda dipertemukan, Anda sebenarnya akan dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja dalam melayani Tuhan. Sebuah kebahagiaan jika Anda dan pasangan Anda bisa sama-sama melayani Tuhan. Ya, ini perkara penting. Maksud dari sama-sama melayani yang saya share itu jangan dipandang dalam kedudukan atau posisi. Tetapi saya mau berkata ini lebih bersifat kualitas hidup. Seorang suami yang memiliki istri punya hati melayani sekalipun dalam lingkup, perhatikan, behind the screen atau pelayanan yang tidak terlihat, itu akan menjadi lebih indah daripada dia tidak punya hati melayani. Karena hati melayani itu hati Tuhan ya. Sama halnya dengan seorang istri. Jika punya seorang suami ya, dia pandai, dia banyak uang, banyak kekayaan, tapi dia tidak punya hati melayani, sekalipun dia behind the screen, tapi saya mau berkata, kebahagiaan itu kurang. Sebab ketika suami dan istri sama-sama, perhatikan, bukan posisi, sekali lagi saya mau berkata malam ini, tetapi saya berkata lebih kepada kualitas hidup, kepada hati melayani. Kalau Anda suami dan istri di tempat ini, khususnya malam ini yang ikut live, adalah sebuah kebahagiaan ketika Anda berdua memiliki hati untuk melayani. Ada amin? Sebab itu akan memberikan teladan kepada anak-anakmu. Anak-anakmu akan belajar dari hidupmu. Mereka tidak perlu belajar dari orang yang jauh-jauh yang mereka tidak kenal. Mereka belajar dalam kehidupan 24 jam dari engkau suami dan istri. Amin. Saya bacakan satu goal yang saya rindu suami istri punya, goal ini. Matius 6 ayat 19 hingga 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ya, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
dan pencuri tidak membongkar dan serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hai keluarga Tuhan, saya berdoa miliki filosofi ini seperti ayat itu berkata, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kumpulkanlah harta di sorga. Katakan amin. Yes, yes, haleluya. Belajar invest your life for Jesus, ya, for His kingdom. Karena tidak lama lagi Yesus akan datang. Yang keempat, hubungan suami istri ini juga adalah hubungan yang saya mau berkata, hubungan sebuah pasangan yang sepadan. Karena apa? Ini Alkitab berkata bahwa engkau akan menjadi pasangan yang sepadan. Oleh sebab itu suami dan istri harus saling melengkapi. Bukan hanya itu saja, suami juga harus mengetahui masalah yang dialami istri. Istri harus mengetahui masalah yang dialami suami. Akan adanya sebuah keseimbangan terjadi. Masalah suami adalah masalah istri juga. Masalah istri adalah masalah suami juga. Permasalahannya pun harus belajar diselesaikan bersama-sama. Semua ide, semua usulan perkara dari istri, saya mau berkata itu derajatnya harus sama dengan semua ide dan juga apa yang menjadi solusi suami, ya. Mulai hari ini belajar suami istri, belajar hargai istrimu. Hai suami-suami, hai istri, belajar dengarkan suamimu. Yang kelima dan yang terakhir, sama, ada 5 larangan, tapi ada juga 5 hubungan. Nanti saya mau berkata buat kita, sehingga tanganmu akan bisa dilipat dan ada unity dalam hidupmu. Yang kelima, dalam hubungan suami istri, saat Anda dikaruniai anak, ya, bagaimana hubungan suami istri saat Anda dikaruniai anak? Ketika Anda masih suami istri, belum ada anak, hidupmu itu enjoy. Hari-hari kau bisa menikmati honeymoon. Tetapi saya mau berkata, ketika Tuhan menambahkan alih dalam keluargamu, sangat diperlukan, yaitu apa? Manajemen atau pengaturan kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih efektif, dan harus dilakukan sama-sama. Catat kata ini, sama-sama, together. Karena Anda suami istri, tadi saya sudah jelaskan bahwa Anda adalah tim. Jadi Anda harus belajar melakukan sama-sama, memikul beban ini juga sama-sama. Mulai aturan keuangan, dari keperluan mereka, bahkan sampai bagaimana menuntun anak-anak dalam iman mereka. Anak-anak adalah titipan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Oleh sebab itu suami dan istri harus bekerja sama merawat mereka. Meskipun suami bertugas, ya, sebagai pencari nafkah, suami juga harus tetap punya komunikasi khususnya kepada anak-anak. Banyak case hari-hari ini anak-anak broken home. Karena apa? Mereka kurang komunikasi, kurang kasih sayang terhadap ayahnya. Kasus ini atau case-case ini seringkali muncul menjadikan anak-anak itu di luar menjadi anak yang memberontak. Di rumah dia nampak baik-baik, tetapi di luar dia keras, dia bahkan memberontak, dan dia bahkan bisa melakukan perkara yang kita tidak pernah pikirkan. Oleh sebab itu, hai umat Tuhan, saya mendorong setiap anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada engkau hari ini, mari jaga dengan kasih sayang. Zaman ini sudah sangat high-tech, ya. Komunikasi kita bisa pakai banyak cara, pakai gadget. Kalau Anda punya anak yang sangat jauh, jangan lupa, tidak ada alasan tidak berkomunikasi. Sebab apa? Karena pernikahan yang sejati itu akan bisa juga dipelajari oleh anak-anakmu saat mereka dekat dengan engkau. Nah, suami istri mari kerjasama, ya, dalam membimbing anak-anak, memenuhi kebutuhan mereka. So, malam hari ini saya juga mau berkata untuk Anda muda-mudi, ayo belajar, ya, belajar. Temukan seorang yang benar dalam hidupmu, orang yang mencintaimu, bahkan engkau harus yakin dia bisa hidup bersamamu. Menikah itu tidak boleh buru-buru. Malam ini saya mau berkata Anda yang muda-mudi, ingat ya muda-mudi, menikah itu jangan buru-buru, ya. Oh, saya sudah betul-betul ready. Persiapkan baik-baik, karena pernikahan itu seumur hidup. Anda tidak bisa kembali ke belakang. Salah memilih akan menyebabkan Anda fatal dan juga kecewa.
ada dendam, bahkan ada yang namanya mungkin masalah-masalah ke depan. Jangan memilih pasanganmu juga karena nafsu. Pilih pasanganmu oleh karena engkau mendengar yang dari Tuhan, ya, dan di dalam kedaulatan Tuhan, ya, dalam izin Tuhan. Semua itu harus diperhatikan. Khususnya Anda, kembali saya mau berkata untuk suami dan istri. Yang terpenting di sini adalah suami istri dan anak-anak. Mari punya kesatuan dalam keluarga. Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Suami istri yang dipersatukan untuk saling mengasihi itu jangan sampai menyerang, tetapi Anda harus jaga sebuah kesatuan, karena Tuhan akan perintahkan berkat dalam keluargamu. Suami istri juga saya mau mendorong, Anda itu bukan individu satu oleh satu, tetapi Anda sudah jadi satu. Ya, pesan saya malam ini Efesus 5 ayat 23, rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jangan lupa, hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan gerejanya atau jemaatnya. Efesus 5 ayat 21 kunci ketika engkau hari ini mungkin mengalami konflik. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Suami istri, mari saling merendahkan, ya. Rendahkan hati kalian. Amin. Saling mengampuni, saling mengasihi. Jika ada sesiapa saudara mengalami kehancuran dalam rumah tangga, malam ini saya mau berkata, pemulihan keluarga itu terjadi ketika suami kembali ke Taman Eden dengan satu tujuan, untuk mencintai dan mengasihi Allah, bukan untuk mendapat harta duniawi. Pemulihan untuk hubungan khususnya suami istri, khususnya Anda para istri, artinya Anda harus juga belajar kembali kepada keadaan semula, kembali ke rancangan Allah. Ayat yang ke-22 dalam Efesus 5 berkata, istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Amin istri, yes. Jika hubunganmu dengan Tuhan benar, maka dalam anugerahnya hubunganmu dengan pasanganmu akan benar. So, malam hari ini kita sama-sama membaharui diri. Amin. Ada 5 larangan, tapi ada juga 5 hubungan di mana suami istri itu harus melakukannya bersama-sama. Anda harus bisa melipat tangan bersama-sama, Anda harus bisa unity bersama-sama, dan saya berdoa biar anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Bapa yang baik, biar anugerah Tuhan, sinar kasih cintamu memulihkan bahkan setiap Tuhan umatmu yang malam ini ikut dalam mutiara malam. Hamba berdoa berkati suami istri, berkati hubungan mereka yang baru atau yang sudah lama. Engkau Allah membuat mereka semakin kokoh. Karuniai mereka dengan kasih sorgawi, karena kasih sorgawilah yang memampukan kami untuk bisa hidup dan kuat di dalam Engkau. Perjalanan pernikahan mereka hamba letakkan dalam tangan Tuhan. Bahkan jika ada yang mengalami Tuhan kehancuran, pulihkan ya Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus. Biar cinta yang daripada Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan setiap luka hati mereka. Diberkati suami istri malam ini dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin, amin, amin. Salam kemenangan. Tuhan memberkati.